Hikmah ke-113. Qala Imam Ahmad bin Athaillah rahimahullahu ta'ala, amaroka bihati dar bin nadri bin wa sayak sipulaka bitil kadar an kamali zatihi. Artinya amaroka, Allah menyuruh kamu bihadhidar, di dunia ini, bin nadri, memandang Allah, fi mukawanatihi, pada ciptaan-ciptaannya. Wasayak sipulaka, Allah menampakkan kepada engkau, fitil kadar, di akhirat kelak, an kamali dzatihi, tentang kesempurnaan zatnya. Bapak Ibu, kita percaya bahwa Allah itu ada, percaya, yakin ya. Bagaimana kok bisa yakin? Emang pernah ketemu? Belum kan? Kenapa bisa yakin begitu? Hebat amat, belum ketemu sudah yakin bahwa Allah itu ada. Sesuatu yang ada itu bisa dilihat dan bisa dirasakan. Saya bisa nggak melihat Allah? Saya bisa nggak merasakan adanya Allah itu? Nah, kalau kita sekarang anggaplah sepakat bahwa kita belum pernah melihat Allah, ya kan? Dan sebagai bentuk kepercayaan kita ini diperkuat dengan ucapan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sebagai bentuk kesaksian kita bahwa kita betul-betul percaya bahwa Allah itu ada. Kira-kira kesaksian orang yang nggak pernah melihat itu bisa diterima nggak? Ada orang menuduh kita mencuri, ribut-ribut, kamu yang mencuri, kamu yang mengambil barang situ. Kata orang yang dituduh itu, saya nggak mengambil, saya nggak mencuri. Kamu menuduh saya mengambil barang dia, apa saksinya? Apa buktinya? Kalau dia nggak bisa lalu dia mendatangkan saksi. Ini saksi saya yang memperkuat tentang tuduhan saya bahwa kamu yang ambil barang itu. Begitu ditanya saksinya, kamu memang melihat bahwa orang itu mengambil itu? Enggak sih, cuma saya menyaksikan aja, memperkuat omongan dia bahwa dia adalah yang mengambilnya, padahal dia nggak ngelihat. Kira-kira kesaksian orang itu bisa diterima nggak? Nggak bisa diterima, padahal dia nggak tahu, padahal dia nggak mendengar. Orang yang tidak melihat, orang yang tidak mendengar tentang kejadian yang ada, lalu dia memberikan kesaksian tentang kejadian itu, kira-kira kesaksiannya itu diterima nggak nih oleh hakim nih? Kita nggak akan terima. Mau menyaksikan apa kamu? Kamu sendiri nggak melihat, kamu sendiri nggak mendengar. Sekarang kita bersaksi, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya bersaksi bahwa Allah itu ada. Emang kita udah pernah melihat Allah itu ada? Kalau kita bersaksi kita belum pernah melihat Allah, belum pernah mendengar Allah, berarti kesaksian kita itu bisa diterima nggak? Nah ini perlu diperdalam ya, perlu diperdalam nih. Nah ini saya arahkan ke situ, ini hikam ini begitu nanti nih. Sementara ini kan kita mengatakan, emang kamu ketemu sama Allah di mana? Emang kamu bisa melihat Allah? Bagaimana cara melihat Allah? Kita kan bingung juga menjelaskannya. Memang kita belum pernah ketemu. Kan kita menggambarkannya yang namanya ketemu itu face to face, berhadapan, kelihatan fisiknya. Nah kalau bertemu dengan Allah itu kayak bagaimana? Syekh Ibnu Athaillah dalam hikmah yang ke-13 ini menjelaskan kalau kita ingin bisa bertemu dan melihat Allah di dunia ini, dua caranya. Pertama, lihat alam semesta, ciptaan Allah. Yang kedua, melihatnya bukan dengan mata kepala ini, tapi melihatnya itu dengan mata hati. Kita ini punya dua mata, ada mata zohir atau mata kepala. Ini untuk melihat sesuatu yang nampak, yang kelihatan, yang zohir. Dan kita punya mata batin ini untuk melihat sesuatu di balik yang zohir. Bukan melihat yang zohir, tapi melihat sesuatu yang tersembunyi, yang ada di balik yang zohir. Kita melihat kambing, ada kambing.
terlihat oleh kita. Mata kepala kita ini mengatakan bahwa itu kambing. Mata batin kita mengatakan apa yang ada di balik kambing itu. Apa yang ada di balik kambing itu? Ada af'al Allah, ada asma Allah, dan ada sifat Allah, terakhir ada zat Allah. Nah, bagaimana untuk melihat af'al Allahnya itu? Rumusnya atau dasarnya, tauhid af'al adalah kita meyakini dulu bahwa segala apa yang ada di dunia itu adalah ciptaan Allah dan perbuatan Allah. Segala gerak, baik itu benda mati maupun juga benda hidup. Gerak benda mati bagaimana? Ada tsunami, ada bencana, ada gempa. Gerak itu kan benda mati itu. Bergerak yang tadinya bagus jadi nggak bagus. Itu gerak benda mati. Gerak makhluk hidup. Kita kelakuan manusia yang menyenangkan dan yang tidak menyenangkan. Manusia pergi jalan ke pasar, jalan ke mana, ke kiri, menggerakkan semua anggota badan kita. Semua gerak yang ada di alam dunia ini, baik itu gerak benda mati maupun juga geraknya makhluk hidup, itu adalah af'al Allah. Baik itu gerak yang menyenangkan maupun gerak yang tidak menyenangkan. Apa contoh gerak yang tidak menyenangkan? Alam gempa. Berarti itu geraknya alam yang nggak menyenangkan kepada kita kan? Yakini itu adalah af'al Allah. Gerak yang tidak menyenangkan yang ditimbulkan oleh makhluk, ada orang tiba-tiba marah-marah kepada kita. Ada orang yang ngomongin kita, ada orang yang menzolimi kita, ada orang yang menyakiti kita, ada orang yang menfitnah kita. Gerak, perilaku, omongan mereka terjadi itu, yakini bahwa itu adalah af'al Allah, bukan perbuatan dia. Disitulah ada tersimpan cipta Allah sebagai pencipta dan Allah sebagai penggerak. Karena makhluknya bagaimana? La haula wala quwata illa billah. Manusia itu nggak bisa apa-apa, nggak punya daya, nggak punya kekuatan untuk melangkahkan kaki, menggerakkan tangan, untuk mengunyah sesuatu, menggerakkan gigi ini. Nggak punya kekuatan kecuali ditolong oleh Allah. Dia bisa mengunyah, dia bisa bergerak, dia bisa anu oleh Allah. Itu yang pertama, itu modal awal itu. Kita harus mantapkan dulu keyakinan kita tentang af'al Allah. Kita lihat ada orang ganteng sekali, mata kepala kita mengatakan orang itu ganteng amat. Tapi mata batin kita tidak mengatakan orang itu ganteng, tetapi itu menunjukkan sifat jamalnya Allah, maha indahnya Allah. Kita melihat orang kaya raya, kita nggak ngelihat orang yang kayanya itu, tapi kita melihat dia kaya itu karena percikan dari sifat al-ghuniyunya Allah. Terlihat sifat Allah itu. Nah, jadi saya nggak dulu ngacak jauh-jauh nih. Kita belajar melihat af'al Allah yang disebut dengan tauhid af'al. Karena begini urutannya nih. Allah itu terdiri dari huruf apa? Alif. Lalu yang kedua apa? Lam. Yang kedua lagi lam. Yang terakhir ha. Saya ulangi nih. Allah itu alif, lam, ha. Nah, kita ngitungnya dari belakang untuk memantapkan tauhid kita dulu. Pertama ha. Ha itu menunjukkan af'al Allah. Lam sebelum terakhir itu menunjukkan asma Allah. Lam yang kedua dari belakang nih itu menunjukkan sifat Allah. Alif zat Allah. Jadi keyakinan yang perlu kita tata, keyakinan yang perlu kita mantapkan itu pertama adalah tentang tauhid af'al dulu. Bagaimana rumusnya tentang tauhid af'al? Apa saja yang ada
kita lihat di dunia ini itu adalah af'al Allah. Kalau mata batin kita itu belum bisa melihat sesuatu di balik ciptaan Allah ini, kalau mata batin kita ada orang yang zalim kepada kita, mata kepala kita melihat orang itu zalim. Lalu mata batin kita juga mengatakan bahwa dia adalah zalim kepada saya. Yang timbul adalah kebencian, kemarahan. Tetapi kalau kita yakini orang itu menzalimi kita, mata kepala kita, mata zahir kita ini melihat bahwa dia berbuat tidak baik, zalim kepada saya. Tetapi mata batin kita mengatakan bahwa dia berbuat zalim kepada saya, itu af'al Allah. Kalau kita marah berarti kita marah dengan perbuatan Allah, begitu. Maka kalau orang udah sampai melihat ke situ, nggak ada yang namanya marah, benci, dendam kepada manusia. Sekalipun orang itu benci, memusuhi, menzalimi kita. Paham gak nih? Kenapa kita selalu ingin membalas orang yang menzalimi kita, orang yang tidak berbuat kepada kita? Kenapa? Karena yang kita lihat baik itu oleh mata zahir maupun juga oleh mata batin sama, bahwa orang itu menyakiti kita, bahwa orang itu menzalimi kita, bahwa orang itu tidak berbuat baik, tidak baik kepada kita. Maka timbullah watak asli manusia itu marah, dendam. Nah, itu harus berjalan itu antara mata zahir dengan mata batin. Kalau kita ingin melihat Allah, kembali nih. Kalau kita ingin melihat Allah, kata hikmah yang ke-113 ini, amaroka bin nazri. Allah menyuruh kamu bin nazri melihat dirinya fi hadhihi dunya, di dunia ini, fil mukawwanat. Lihatlah alam semesta, lihatlah ciptaannya bi'ainil basirah, dan melihatnya dengan mata batin, bukan dengan mata kepala ini. Allah nggak bisa dilihat karena zat Allah itu bukannya benda, bukan fisik, bukan berupa afrod. Maka Allah itu nggak bisa dilihat oleh mata kepala. Yang bisa dilihat itu adalah apanya? Af'alnya, bukan zat Allahnya. Walaupun awal-awalnya kita punya kesulitan untuk otomatis bisa melihat itu. Awal-awal nggak apa-apa kita dengan riadoh, latihan-latihan. Ketika kita melihat apa aja yang ada di alam dunia ini, latih mata batin kita. Oh, itu ciptaan Allah, itu apal Allah. Belajar, katakan apa yang semua dilihat oleh mata ini, katakan hati kita mengatakan itu ciptaan Allah. Itu adalah perbuatan Allah, sekalipun kita melihat sesuatu yang tidak menyenangkan. Paham gak nih? Saya ajak berpikir begitu tuh. Maka supaya kita nih mantap dulu duduk keimanan kita ini di tauhid af'al. Setelah tauhid af'al, naik kepada tauhid asma wa sifat. Tauhid asma, Allah punya 99 nama. Yang 99 nama itu diringkas cuma 2, gampang. Ada nama-nama Allah itu yang masuk ke dalam sifat jamal. Allah pemberi rezeki, itu kelompoknya sifat jamal. Allah mengasihani siapapun, itu sifatnya sifat jamal. Allah memaafkan kepada orang yang meminta maaf, itu jamal. Allah Al-Halim, tidak menyiksa kepada orang yang berbuat maksiat, itu kelompok sifat asma Allah yang masuk ke dalam sifat jamal Allah. Ada orang sakit, dia sudah berobat kemana-mana, maunya orang sakit berobat itu kan maunya sembuh, tapi dia nggak sakit-sakit. Terlihatlah di situ adalah sifat jalal Allah, keperkasaan Allah. Allah tuh nggak bisa didikte oleh kita, bagaimana maunya Allah saja. Itu Allah Al-Qahar. Ada melihat orang yang, mohon maaf, bukan menghinakan, misalkanlah kurang nyaman dilihatnya, itu jelek lah, gitu omong kasarnya. Kita ngelihat orang jelek, udah mana hitam, mana pendek, mana pesek, buntat lagi udah kayak buntalan ketut. Nah, itu kita melihat itu al-jalal Allah, maha perkasanya Allah itu.
Kan maunya mah dia itu Allah ciptakan kulitnya putih, hidungnya mancung, rambutnya ikel, badannya juga semampai gitu. Maunya kan begitu. Tapi Allah ciptakan tidak seperti apa yang diharapkan. Nah, ketika kita melihat itu, baik itu melihat orang lain atau melihat kepada diri kita yang kita tidak sesuai dengan keinginan kita, itu menunjukkan terlihat bahwa Allah itu Al-Qahar. Al-Qahar itu masuk ke dalam sifat Jalal Allah, maha besar dan maha gagahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita udah bisa melihat itu, berarti kita itu sudah duduk di tauhid asma. Ketika kita sakit, nggak sembuh-sembuh walaupun sudah berobat kemana-mana, ingat mata batin kita itu kepada maha gagahnya Allah, maha perkasanya Allah. Allah nggak bisa diatur oleh kita. Kita pengen sembuh, kita berobat, nggak bisa. Kalau Allah nggak menghendaki, kita nggak sembuh-sembuh. Ketika kita berobat nggak sembuh-sembuh, terlihat oleh kita maha gagahnya ya Allah engkau itu. Itu orang yang sudah tauhid asmanya duduk itu. Nah, yang ketiga, tauhid sifat. Sifat yang wajib diketahui oleh kita ada berapa? Ada 20. Sifat yang 20 itu diringkas menjadi 2. Kudrat dan irodat. Sifat yang 20 itu wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamu binafsi, wahdaniyat, kudrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Kaunuhu qadiron, kaunuhu muridan, kaunuhu basiron, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu mutakaliman. 20 sifat itu diringkas ke dalam 2 sifat, yaitu sifat kudrat dan sifat irodat. Ketika kita melihat alam ini, bagaimana kita untuk bisa melihat sifat Allah? Bukan zat wujud Allahnya itu yang kita lihat, tapi yang kita lihat sifat Allahnya itu. Bagaimana kita bisa melihat sifat Allah pada alam ini? Kata kuncinya, makhluk ini kan awalnya ada enggak? Semua makhluk yang ada sekarang ini awalnya enggak ada. Karena dia diciptakan Allah baru ada. Ketika kita melihat makhluk, kuda, kambing, bencana, bulan, matahari, itu kan awalnya enggak ada. Lalu diciptakan Allah menjadi ada. Ketika kita melihat alam ini berawal dari tidak ada, adanya makhluk ini berawal dari tidak ada, itu menunjukkan sifat kudratnya Allah, mampunya Allah. Itu cara melihat kata kunci tentang sifat kudrat Allah yang ada di balik alam yang kita lihat ini, dari tidak ada kepada ada. Jadi setiap kita melihat alam, alam ini nggak ada tadinya. Misalkan pohon kelapa, dulu tuh nggak ada pohon kelapa ini, sekarang ada. Berarti itu menunjukkan kudrat Allah. Allah mampu menciptakan, mengadakan apa saja yang mungkin diadakan. Lalu untuk melihat sifat iradat Allahnya itu bagaimana? Bihasabit tanawu'il alam. Dengan melihat aneka ragamnya alam. Itu iradat Allah. Allah mampu mengadakan makhluk yang bermacam-macam itu. Lalu makhluk yang bermacam-macam itu kan beda-beda. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang mancung, ada yang kulitnya putih, ada yang hitam, ada yang mulus, ada yang langsing. Itu menunjukkan iradah Allah. Kenapa dia begitu? Allah menghendaki dia begitu. Kenapa dia nggak sempurna anggota badannya? Allah menghendaki begitu, sifat iradat. Jadi ketika kita melihat bermacam aneka ragam makhluk itu adalah iradah Allah. Jadi ketika kita melihat alam, ke pasar dah. Contohnya ini contoh. Kita melihat ke pasar. Ketika orang-orang itu adanya dari tidak ada, itu menunjukkan kudrat Allah. Oh, Allah, sifat kudrat Allah itu yang kita lihat oleh mata batin kita di balik adanya manusia-manusia yang kita lihat di pasar itu.
Lalu kita melihat manusia, ada yang mancung, ada yang putih, ada yang ikel, ada yang menyenangkan, ada yang nggak menyenangkan, ada yang bagus, ada yang ganteng, ada yang jelek. Nah, kita melihatnya itu irodah Allah. Jadi ketika melihat aneka ragamnya makhluk yang kita lihat di pasar, terlihatlah mata batin kita melihat irodah Allah, mata batin kita melihat itu adalah kudrat Allah. Itu berarti kita nih udah ke af'al sudah duduk, kemudian ke asma sudah duduk, kepada sifat Allah sudah duduk. Nah, kalau kita udah bisa melihat nih mata batin kita itu, inilah apa yang dimaksud dengan amaroka fi hadhihi dar bin nadri. Allah menyuruh kita untuk melihat dirinya di dunia ini dengan melihat alam semesta. Apa yang ada di balik alam semesta? Apa yang ada di balik alam semesta itu? Af'al Allah, asma Allah, sifat Allah. Nah, Allah menyuruh memperkuat apa yang dikatakan Syekh Ibnu Athaillah itu dalam Quran surat Yunus. Dalam Quran surat Yunus surat ke-10 ayat 101. Qala Allah Ta'ala, kuling zuru, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, sampaikan kepada umatmu. Bagaimana? Apa yang disampaikan? Ungzuru madza fis samawati wal ardi. Kalau mereka ingin melihat aku, ungzuru, lihat, madza fis samawati, apa yang ada di balik langit dan bumi. Lihat kuda, apa yang ada di balik kuda? Tadi apa tuh? Ciptaannya, jamalnya. Kalau kuda itu indah, kelihatannya bagus, menyenangkan, terlihat oleh mata batin kita, itu sifat jamalnya Allah. Kalau melihat tidak menyenangkan, itu sifat jalalnya Allah. Tidak ada kepada ada, itu adalah sifat kudrat Allah. Aneka ragamnya yang Allah ciptakan itu melihat adanya sifat iradah Allah. Jadi pada satu ciptaan Allah yang kita lihat, di situ kita akan melihat af'al Allah, di situ kita akan melihat asma Allah, di situ kita akan melihat sifat Allah, yang satu lagi adalah kita bisa melihat zat Allah. Bagaimana kita melihat zat Allah? Bukan Allahnya seperti kita melihat sesama, bentuknya kayak begini ketahuan, kulitnya putih, tingginya berapa senti. Bukan itu melihat zat Allah itu. Ketika kita melihat alam semesta ini, batin kita melihat bahwa alam semesta itu tidak terlepas dari Allah. Contoh, dalam diri kita ini ada jantung. Jantung dia bergerak memompa darah ke seluruh tubuh kita sehingga terjadi sirkulasi darah dalam tubuh kita. Apakah kita ikut campur itu dengan geraknya jantung? Kita nggak bisa mengatur. Murni itu adalah bergantungnya tubuh kita atau makhluk kepada Allah yang menggerakkan itu. Kita bisa nggak? Jantung, jangan dulu geraklah, kira-kira setengah jam mah. Bisa nggak kita itu menginstruksikan begitu? Nggak bisa. Tapi kalau tangan kita udah jangan bergerak, kita bisa. Nggak ada perintah dari kolbu itu, dari saraf saraf motorik, dari saraf kepala menyuruh kepada saraf motorik untuk melakukan suatu perbuatan. Tetapi ada gerak yang ada dalam tubuh kita itu murni bergantung kepada Allah. Kalau Allah nggak ngurus, maka mungkin kita nggak bisa bertahan berhari-hari. 1 menit, 1 detik juga mungkin kita udah hancur. Kalau nggak diurus oleh Allah jantung kita ini. Pencernaan kita, apa yang kita makan yang masuk ke dalam perut kita dicerna oleh perut besar kita. Kita tidur, apa dia berhenti? Enggak. Terus aja gerak. Itu siapa yang menggerakkan itu? Allah.
Jadi ketika kita melihat alam itu, di situ kelihatan zat Allah, maksudnya alam itu tidak bisa lepas dari Allah, dari pengaturan Allah gitu. Kita melihat, mata batin kita melihat bahwa alam ini, semua yang ada di alam ini tidak lepas dari pengaturan Allah. Berjalannya matahari bumi, apakah dia jalan sendiri ataukah memang dikendalikan oleh satelit? Tapi Allah yang menggerakkan dan yang mengendalikannya. Kita tidur, tetap dia berjalan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Apa sih ini makhluk yang nggak bergantung kepada Allah? Coba. Ada nggak makhluk bisa hidup bertahan lama yang tidak bergantung kepada Allah? Nggak ada satupun makhluk yang lepas dari Allah. Semuanya diatur, semuanya bergantung kepada pengaturan, pengawasan dan pemeliharaan Allah. Nah, ketika kita melihat apa yang kita lihat di alam ini, mata batin kita melihat bahwa itu adalah tidak lepas dari Allah. Itu kita artinya melihat zat Allah. Sehingga zat Allah itu nggak bisa dilihat kecuali nanti Allah menghendakinya membuka dia di akhirat nanti. Karena zat Allah itu nggak bisa dilihat. Seperti siapa yang pernah memaksa melihat Allah itu siapa? Nabi Musa pengen ngelihat Allah di dunia dengan mata kepala. Kan di sini kita disuruh melihat Allah itu dengan mata batin, dengan mata hati, bukan dengan mata kepala. Tapi Nabi Musa berdoa kepada Allah, ya Allah, perlihatkan diri engkau supaya saya bisa melihat. Kenapa Nabi Musa minta melihatnya? Karena dia sudah bisa mukalamah langsung kepada Allah, merasakan begitu nikmat, nyaman dan bahagianya dia bisa mukalamah langsung dengan Allah, sehingga dia pengen ketemu sama Allah. Ya Allah, tampakkan dirimu, saya ingin lihat dengan mata kepala saya di dunia ini kamu, ya Allah. Karena saya sudah merasakan begitu nikmat, indahnya saya bermukalamah dengan Allah, tapi saya belum ketemu dengan engkau. Saya ingin melihat engkau. Kata Allah itu, kalau engkau ingin melihat saya, sudah coba arahkan penglihatan kamu ke gunung itu. Gunung yang ditunjuk oleh Allah dalam penjelasan para mufassir dalam kitab Khazin, tafsir Khazin, dalam kitab tafsir Sawi, nama gunungnya Az-Zabir yang ada di Mesir. Lalu Allah itu falamma tajalla rabbuhu, ketika Allah menampakkan kepada gunung itu, bukan Allah menampakkan dirinya. Allah membuka hijab nur ilahi kepada gunung itu hanya sebesar seberkas cahaya. Belum semuanya nur ilahi itu dibuka oleh Allah, baru sedikit saja dia. Baru setitik nur ilahi yang Allah angkat, yang Allah buka, dipancarkan kepada gunung itu. Apa yang terjadi? Gunung itu hancur, nggak nahan. Baru nur ilahinya saja, dan itu pun juga setitik yang Allah bukakan. Hijab nur ilahi yang dipancarkan Allah kepada gunung Az-Zabir itu. Lalu gunung itu apa? Berantakan, hancur, berkeping-keping, sampai pada terbang gunung itu seperti anak-anak, seperti kapas. Dari Mesir terbang gunung itu, jatuhlah di Madinah, jadi gunung Uhud, jadi gunung Rasik. Jatuh di Mekah, jadi gunung Jabal Sur, jadi Jabal Nur. Itu awalnya dari gunung Az-Zabir. Ketika gunung Az-Zabir itu nggak sanggup untuk menerima nur ilahi, jangankan Allah menampakkan dirinya kepada gunung, baru nurnya aja udah nggak kuat itu. Nah, dari situlah kita bisa melihat kenapa Allah itu nggak mengizinkan mata kepala ini dapat melihat Allah di dunia. Karena alasan yang pertama, karena kita itu nggak kuat, makhluk yang lemah mata kita ini untuk melihat Allah. Gunung yang begitu gagah, kokoh dan kuat, baru dipancarkan nur ilahinya udah nggak kuat. Wa kharra Musa soeko, Musa pun apa? Terjungkel, pingsan dia. Gunung berantakan hancur, Musanya pingsan.
Begitu dia pingsan, sadar, dia pulang. Dia udah mukalamah itu dengan Allah itu. Baru dia berhadapan dengan kalam Allah. Belum dia berhadapan dengan nur ilahi. Baru berhadapan mukalamah dengan Allah. Begitu pulang dia itu. Istrinya yang begitu cantik kelihatan redup, kusam. Kenapa? Kalah dengan nur kalam ilahi. Itu bercahaya, bekas Nabi Musa mukalamah dengan Allah ke bawah pulang. Kecantikan istrinya itu redup, kalah dengan nur ilahi, baru bekas nurnya saja, apalagi melihat Allahnya. Nah, ketika sadar, istrinya Nabi Musa berkata, "Wahai Musa, kalau begitu saya ingin nanti di akhirat tetap menjadi istri engkau, ya." Kata Nabi Musa, "Ya pasti, dan itu akan dikabulkan Allah, tapi dengan catatan kalau saya mati duluan kamu jangan kawin lagi. Jadikanlah aku di dunia ini sebagai istri sebagai suami yang terakhir. Kalau misalkan kita nih masih muda, suaminya udah tua, mati, dia kawin lagi, itu nggak akan jadi suami yang pertama. Nggak akan jadi istri suami yang pertama kalau dia kawin lagi kepada suami yang baru." Kata Nabi Musa itu, kalau kamu ingin menjadi istri saya, kalau saya mati duluan, kamu jangan kawin lagi. Kalau kawin lagi dengan orang lain, berarti saya bukan sebagai istri, bukan suami yang terakhir. Suami yang terakhir kamu itu, itulah yang kamu nikah baru. Jadi kamu nggak akan jadi istri saya nanti, menjadi istri orang itu. Mending kalau dia masuk surga. Kalau dia masuk neraka, kamu menjadi istri dari suami yang masuk neraka. Kembali ini, ya ini mesti berulang-ulang lah. Ya mungkin pengajian ini afal saja dulu, kita praktekkan, kita lihat. Nanti besoknya lagi asma wa sifat, ya. Memang kebanyakan. Hikmah yang ke-114. Wallahu a'lam bishawab.